Shalom, jumpa lagi dan perjumpaan kali ini saya akan sharing firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Garis bawahi, hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saudara, ini cerita bagaimana Samuel dan Saul ketika Tuhan datang mengurapi Saul untuk menjadi raja. Sebelumnya itu Tuhan telah mengirimkan Samuel kepada Saul sehingga Tuhan menjamah Saul, sehingga Tuhan mengubah hati Saul menjadi hati yang berbeda. Nah, saudara, banyak orang yang ingin janji Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara, banyak orang juga yang ingin janji Tuhan terjadi hari ini, saat ini, atau secepat mungkin terjadi dalam hidupnya. Di sini kita membaca ada yang terjadi pada hari itu juga. Mengapa bisa? Alkitab berkata pada hari itu Tuhan mengubah hati Saul, dan hari itu banyak tanda-tanda yang terjadi. Nah, saudara, mengapa bisa? Semua dimulai dengan kalimat, kalau saudara perhatikan, semua dimulai dengan kalimat Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Kalau saudara baca 1 Samuel 10 ayat 9 ini berkata, ketika hatinya diubah Tuhan menjadi lain, bagian B berbunyi, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Engkau mungkin menginginkan janji Tuhan hari ini terjadi dalam hidupmu. Engkau ingin mengalami keberkatan, engkau ingin mengalami terobosan, engkau ingin mengalami kesembuhan dan sebagainya. Pertanyaannya, sudahkah hatimu diubah oleh Tuhan? Sudahkah hatimu benar-benar mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus Tuhan? Ya, hati berubah seperti yang Tuhan mau. Semuanya akan Tuhan kerjakan, sediakan bagi orang-orang yang memiliki hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan bagi kita semua, hati kita adalah kunci di mana kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, hatimu adalah kunci engkau mendapatkan berkat. Hatimu adalah kunci engkau mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ubah hatimu. Nah, saudara, tanpa perubahan di dalam hati kita, semuanya akan menjadi berbeda. Tanpa perubahan di dalam hati kita, semuanya bisa menjadi kacau dan rusak. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita menjadikan hati kita menjadi hati yang tidak mau diubah oleh Tuhan. Tetapi berikanlah hati kita, beri hati kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan mengubah hatimu, supaya hatimu benar-benar diubah oleh Tuhan, sehingga hatimu menjadi hati yang diinginkan oleh Tuhan. Hati kita dibebaskan dari dendam, hati kita dilepaskan dari dendam, tanpa ada sakit hati lagi, tanpa ada egois lagi yang mengerikan, yang seringkali menguasai hidup kita, tanpa ada kesombongan, tanpa ada keangkuhan, tanpa ada hal-hal yang negatif. Saudara, saya mau katakan, hatimu adalah pusat kehidupanmu. Kalau hatimu diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka kehidupanmu akan menjadi tidak baik. Oleh sebabnya pentingnya kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10 ayat 9 ini, bagaimana ketika hati seseorang itu diubah oleh Tuhan, maka semua yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Mari kita cross check hati kita. Mungkin penyebab masalahmu belum selesai-selesai. Mungkin penyebab sakit penyakitmu belum disembuhkan. Mungkin penyebab hidupmu hancur, ya, karena mungkin hati kita belum diubah oleh Tuhan. Hati kita belum diserahkan kepada Tuhan. Hati kita masih penuh dengan kejahatan. Oleh sebab itu hari ini bereskan hatimu. Biarkan hatimu diubah oleh Tuhan, supaya hidupmu berbahagia dan berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.